Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming datang ke forum KTT G20 itu sebagai wakil dari sebuah bangsa, tetapi pulang dari forum itu sebagai simbol dari sebuah era. Gibran bukan sekadar datang berbicara, ia datang menggetarkan. Bukan sekadar menyampaikan, ia membangunkan kesadaran. Pidatonya bagaikan gelombang tenang yang menyapu ruangan, namun menyisakan bekas pada benak setiap yang mendengar. Ia berbicara tentang teknologi bukan sebagai kekuasaan, tetapi sebagai hak. Tentang kecerdasan buatan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan. Tentang masa depan bukan sebagai ketakutan, tetapi sebagai janji. Di saat dunia mendengar, Indonesia bangga. Di saat dunia bertepuk tangan, rakyat terpikat. Di saat para kepala negara memberikan standing applause, jutaan rakyat Indonesia menyadari, kini mereka memiliki pemimpin muda yang berbicara setara dengan dunia. Namun kisah Gibran di negaranya sendiri telah menjadi sasaran cemooh. Ia sering diremehkan. Banyak yang berharap ia gagal. Namun setiap kata merendahkan yang diarahkan kepadanya seolah menjadi batu loncatan menuju keberhasilan berikutnya. Ia tidak membalas dengan marah. Ia membalas dengan prestasi. Ketika dirinya semakin disudutkan, ia semakin tegak berdiri. Semakin direndahkan, ia semakin menunjukkan kelasnya. Semakin diragukan, ia semakin membuktikan kapasitasnya. Semakin dipandang sebelah mata, ia semakin diperhitungkan dunia. Semakin difitnah, ia semakin tampil dengan fakta. Semakin dihina, ia semakin menginspirasi jutaan orang. Semakin dibatasi, ia semakin menerobos batas yang tidak terlihat. Semakin diremehkan, ia semakin menjadi simbol kebangkitan generasi baru. Semakin dicemooh, ia semakin menjawab dengan kerja, bukan kata. Semakin diteriaki gagal, ia semakin menunjukkan hasil. Dalam sosok Gibran Rakabuming terlihat bukan sekadar seorang wakil presiden muda, tetapi simbol transformasi politik Indonesia. Ia datang bukan untuk membuktikan dirinya lewat kata-kata, tetapi lewat karya nyata yang membuat publik menilai dengan mata kepala sendiri. Gibran tak menjawab kritik dengan retorika, melainkan dengan capaian. Ia tidak membantah dengan marah, tetapi dengan strategi, dan itulah yang mengejutkan banyak orang. Kepribadiannya yang tenang, langkahnya yang terukur, dan responsnya yang penuh kecepatan serta ketegasan telah membentuk citra baru, seorang pemimpin yang tidak mudah digoyahkan, seorang figur yang memancarkan keyakinan ketimbang penjelasan. Kini, banyak orang mulai sadar bahwa ia bukan sekadar anak mantan presiden, bukan produk politik instan, tetapi pemimpin yang lahir dari medan nyata, dari pengalaman kepemimpinannya. Dari kerja lapangan, dari interaksi langsung dengan rakyat, Gibran menunjukkan bahwa karisma tidak perlu dipaksakan, wibawa tidak perlu dipamerkan. Ia hadir dengan cara yang berbeda, low profile namun impactful, minim dramatisasi namun banyak realisasi. Dan dari panggung diplomasi internasional di KTT G20, ia menjelma menjadi wajah baru Indonesia, modern, percaya diri, lugas, dan tanpa basa-basi. Kini, narasi publik mulai berbalik perlahan. Yang dulu mencibir kini memperhatikan. Yang dulu meremehkan kini mengakui. Yang sering mencemooh kini mulai memahami ketepatan intuisi politiknya. Gibran bukan lagi sekadar nama, ia tumbuh menjadi fenomena. Untuk itu, apa yang tampak di ruang publik internasional? Jutaan rakyat memandang Gibran sebagai representasi dari Indonesia yang baru, Indonesia yang berani. Indonesia yang percaya diri, Indonesia yang tidak takut tampil di panggung dunia. Mungkin inilah saatnya pemimpin yang tidak berteriak untuk didengar, tetapi didengar karena ia berbicara dengan kebenaran dan ketenangan. Mungkin inilah saatnya Indonesia dipimpin oleh figur yang lahir dari generasi digital, memahami bahasa zaman, dan memiliki keberanian untuk menghadapi masa depan.